Assalamualaikum Sobat Football United. JJ Gabriel, sorry ya, ini menjadi topik yang ingin gue bahas di video kali ini. Ada beberapa informasi tambahan dari informasi sebelumnya oleh Fabrizio Romano ya, yang gue kutip dan gue bahas secara ringan amatiran. Oke, gue akan ke The Telegraph dulu ini ya. Jadi Manchester United ini harus berjuang sangat keras untuk menahan JJ Gabriel, permata di Akademi Manchester United, dan untuk menjauhkannya dari usaha-usaha rival ya, yang untuk mendatangkan atau merebut pemain ini dari Manchester United di musim panas. Gabriel sendiri sudah berlatih dengan tim pertama Manchester United, dan manajer dari Manchester United ataupun head coach Ruben Amorim ini melihat secara dekat ya progres dari pemain ini. Dia bahkan dilihat sempat ada di kotak direktur di Old Trafford ketika Manchester United ini kalah 1-0 menghadapi Everton. Dan beberapa pihak ya, sedikit pihak akan kaget. Diperkirakan seperti itu kalau dia akhirnya akan tampil di pertandingan senior dalam waktu yang tidak cukup lama lagi. Dia atau klub ya ini seperti kayak menggelar karpet merah untuk dia. Salah satu sumber mengatakan JJ Gabriel. Dan kabar lainnya juga masih di artikel yang sama yang menyebutkan bahwa ada situasi juga ya bagaimana perburuan pemain-pemain akademi di Premier League ini semakin panas. Dan ya antara klub-klub besar ini ya seperti kayak Chelsea, Liverpool dan juga Manchester United. Dan bahkan mereka ini saling menolak ya akses untuk ke pertandingan-pertandingan akademi dari klub tersebut karena ingin memproteksi pemain-pemain muda yang menghuni tim akademinya masing-masing. Di mana ya ini menarik perhatian bukan hanya dari tim Premier League saja, tapi bahkan dari raksasa-raksasa lain di Eropa. Dari sumber lain, dari Samuel Luhrs menginformasikan bahwa Barcelona misalnya ya, ini juga mencoba untuk mendatangkan JJ Gabriel. Ada kepercayaan kalau Manchester United akan bisa mempertahankan pemain ini. JJ Gabriel sendiri memang tampil luar biasa ya di beberapa pertandingan tim muda Manchester United. Dia tampil memang di posisi ofensif, bisa sebagai ujung tombak ataupun gelandang serang. Di pertandingan terakhir ketika menang 0-7 menghadapi tim akademi Liverpool, JJ Gabriel ini mencetak hat-trick. Jadi ini merupakan disebut permata ya dari akademi Manchester United yang harus juga dirawat dengan hati-hati menurut gue. Dipertahankan ya, tapi juga harus dengan hati-hati. Salah satu talenta besar di Manchester United yang gua ingat ya dan berakhir dengan tidak cukup bagus, ada dua pemain, yaitu adalah Rafael Morrison, itu satu, dan yang lainnya adalah salah satu talenta besar sebenarnya di Manchester United itu adalah Mason Greenwood. Dan kita tahu bagaimana dua talenta ini akhirnya tidak berkesudahan dengan baik gitu ya di kelanjutan karirnya di Manchester United. Bahkan kalau kita tarik lagi nama-nama seperti Marcus Rashford juga tidak berakhir bagus ya kan di Manchester United. Artinya ya ada gangguan. Alejandro Garnacho pun juga demikian ya. Pemain yang kalau gue ingat bener periode itu ketika dia masih main di tim muda Manchester United juga cukup hype ya kan. Garnacho pemain muda ini, dan ya berakhir juga dengan tidak baik, katakanlah seperti itu. Ada gangguan juga, dan apa sih gangguan itu? Kalau gue lihat ya, gangguan yang ada justru bukan terkait dengan situasi teknis di atas lapangan. Faktor pemicunya, faktor dasar dan akhirnya menjadi faktor terbesar justru
karena situasi di luar lapangan. Artinya apa? Secara bakat teknis tidak ada masalah. Memang betul bakat-bakat yang tadi gue sebutkan ini luar biasa semua. Memiliki potensi yang sangat besar. Tapi dengan pengelolaan yang tidak pas, yang tidak tepat, mungkin tidak ideal, akhirnya terganggu karirnya di Manchester United. Ada hal-hal menurut gue yang juga harus diperhatikan, misalnya popularitas ya. Ini juga sangat penting. Pemain muda mendapatkan popularitas, bagaimana mental karakternya. Karena kita bisa berbicara terkait dengan talenta yang luar biasa, tapi ketika karakternya tidak bagus, mentalnya pun juga tidak oke, visinya tidak jelas juga ya sebenarnya ingin apa. Alih-alih jadi andalan di squad justru bisa menjadi yang sering dikatakan ya kan toksik justru. Paul Pogba misalnya salah satunya, bagaimana ketika di tim akademi dia sudah menunjukkan sebuah potensi yang luar biasa, bakat yang fantastis, diberi kesempatan langsung menunjukkan hal yang juga luar biasa, tapi bagaimana karakternya kan pada saat itu yang akhirnya membuat dia terlempar dari klub bahkan. Sehingga menurut gue JJ Gabriel ini dan juga pemain-pemain muda lainnya sih yang ada di Manchester United yang memang dalam jalur akan diorbitkan, gue yakin akan seperti itu. Melihat ini kan juga kultur dari klub ya, artinya untuk terus memproses, menyalurkan bahkan pemain-pemain muda dari tim muda, tim akademi ke senior. Ruben Amorim pun juga berkomitmen untuk tidak memotong tradisi tersebut. Ini juga harus diberikan sesuai porsinya gitu ya. Artinya ya kalau memang mereka layak secara teknis diturunkan, kenapa tidak? Dan ketika mereka memiliki debut, memiliki penampilan yang bagus, itu penting juga untuk dilihat bagaimana karakternya sih. Kalau menurut gue secara ringan amatiran. Karena tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi teknis saja. Wah dia tampil bagus, tampil luar biasa segala macam. Tapi bagaimana karakternya? Dia merasa siapa dia gitu ya. Dia merasa siapa harusnya yang lebih besar dari dia di klub. Apakah dia? Apakah pelatih kepala? Apakah klub? Jangan sampai justru sebaliknya. Dia menempatkan dirinya justru yang sebagai center, sebagai sesuatu yang lebih besar dari klub bahkan. Nah, kalau yang sampai seperti itu kan ya tidak apa ya, tidak bagus. Dan penting juga untuk diperhatikan struktur dari klub itu sendiri gitu. Bisa tidak ketika mereka memberi kesempatan lalu ada follow up gitu ya, berupa support yang dibutuhkan, karena mau dia tampil bagus, mau dia tidak tampil bagus, apapun itu butuh support, butuh protection. Ini penting ya dalam masa perkembangan. Bukan hanya dari sisi permainan, tapi itu tadi dari sisi mental dan juga karakter. Menurut gue ini juga merupakan hal yang penting. Saat ini dia dilihat sebagai sebuah permata, tapi gue harapkan bukan permata yang lantas terus dimanjakan begitu ya. Yes, dia dilihat sebagai sebuah talenta luar biasa dengan fakta juga didekati oleh klub-klub raksasa besar Eropa, kan termasuk juga Barcelona tentu saja yang memiliki tradisi kuat juga dengan pemain-pemain muda. Artinya ketika Barcelona ini mendeteksi seorang talenta gitu, apalagi sampai diawasi secara dekat, ini kan memang memiliki potensi yang besar. Tapi bagaimana klub juga bisa merawat talenta ini juga penting, baik secara teknis dan tidak kalah penting juga secara non teknis. Ya kalau memang waktunya tepat, kalau memang waktunya pas, gue ingin sih melihat ya. Tapi sekali lagi kalau memang waktunya pas, gue ingin melihat JJ Gabriel bisa tembus di tim utama Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.